Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam segmen Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Yang nggak tahu siniar itu apa, siniar itu podcast, itu bahasa Indonesia. Nah, kali ini Sinau kehadiran seorang narasumber yang pasti semua orang sudah kenal. Bang Muhammad Said Didu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Selamat sore, Bung Indra. Terima kasih ya sudah berkenan mampir ke Sinau dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kita ini kan sama-sama di Timnas Amin kemarin ya. Walaupun perjuangan kita belum sesuai dengan hasil, kita nggak bisa berada di masa lampau, tapi kita harus move on, harus maju terus. Nah, cuman kan gini nih, pasti pemerintah baru punya PR-PR nih, punya hal-hal ya termasuk juga mungkin apa yang sudah kita pikirkan di Timnas, yang memang bukan untuk kepentingan kita ya, tapi untuk kepentingan rakyat. Nah, apa aja nih, Bang, yang bisa Bang Said Didu berikan masukan pada pemerintah baru dan supaya rakyat juga paham, supaya dikawal, Bang. Jangan sampai hanya kepentingan kelompok tertentu, orang tertentu yang diakomodir, tapi kepentingan rakyat malah dilupakan. Silakan, Bang. Ada pertanyaan mendasar saya terhadap Presiden terpilih Prabowo. Apakah dia bisa menjadi Prabowo ataukah dia menjadi apa namanya tanda kutip jongosnya Jokowi? Itu yang paling penting ya. Oke. Kalau dia menjadi Prabowo yang benar, saya tim sukses inti Prabowo 2019. Jadi paham pemikirannya. Saya paham pemikirannya, intinya perubahan ada di jiwa dia. Di jiwa Prabowo itu jiwa perubahan. Tapi jiwa Jokowi adalah jiwa keberlanjutan. Pertanyaannya, apakah Prabowo mau berubah sesuai kepribadiannya ataukah menjadi pelanjut Jokowi, sekedar pelanjut Jokowi? Itu yang paling penting. Nah, saya menyatakan Prabowo, saya mengetahui ada 3 value hidup yang sebenarnya bisa jadi harapan. Satu, Prabowo itu sebenarnya ada 4. Satu adalah Prabowo itu punya rasa nasionalisme yang tinggi, aslinya. Yang kedua, dia punya jiwa kerakyatan. Jiwa kerakyatan. Yang ketiga, dia punya rasa keadilan. Yang keempat, dia seorang demokratis. Dan itu adalah inti perubahan. Ya. Tapi 4 hal ini bisa hilang karena dia terlalu memuja Jokowi. Racunnya adalah penyembahan dan apanya kekaguman yang berlebih terhadap Jokowi. 4 hal ini bisa hilang karena 4 hal ini tidak dimiliki oleh Jokowi. Oke. Nah, jadi apakah Prabowo bisa menjadi presiden ataukah hanya keberlanjutan dari Jokowi? Nah, kita masih ingat Pak Indra dulu waktu Pak Habibie dengan Pak Harto. Pak Habibie juga menyatakan guru politik saya adalah Pak Harto. Ya. Yang membesarkan Habibie puluhan tahun adalah Pak Harto. Tapi Pak Habibie bisa menjadi dirinya sendiri di saat dia menjadi presiden dan dia melakukan perubahan-perubahan demi bangsa dan negara. Kita tahu dia buka kebebasan pers, dia buka politik, dia bebaskan tahanan politik, berbagai hal yang bertentangan dengan Pak Harto dia lakukan demi bangsa dan negara. Pertanyaannya adalah apakah Prabowo akan menjadi seperti Habibie, memuji Pak Harto sebagai gurunya, tapi tetap melakukan yang terbaik untuk bangsanya. Apakah Prabowo juga melakukan seperti itu, memuji Jokowi sebagai gurunya, tapi bisa melakukan demi bangsa dan negara? Itu pertanyaan yang, setelah itu baru kita diskusikan. Kalau dia mau berubah, agenda apa yang harus dititipkan? Kalau dia nggak berubah, agenda apa yang harus kita titipkan? Itu kira-kira Mas Indra. Iya, saya sendiri juga terus terang sih agak terheran-heran dengan
sosok Pak Prabowo yang sekarang ya, karena kebetulan saya keluarga militer, tinggalnya di dekat Cijantung, daerah Condet sana. Artinya seorang Pak Prabowo yang sekarang itu jauh sekali dengan seorang Prabowo Subianto yang kita kenal sejak masa mudanya. Gitu. Itu kenapa ya Bang bisa begitu ya? Apa? Ya, ada ada berbagai hal menurut saya. Saya nggak tahu. Pertanyaan kedua yang muncul bagi kita, apakah Prabowo memang sebenarnya ingin menjadi presiden atau ingin memperbaiki bangsa dan negaranya? Itu pertanyaan kedua. Kalau Hmm. ingin menjadi presiden, maka dia jadi presiden tidak untuk perbaikan bangsa dan negaranya. Kalau Mhm. saya ditanya, yang mana dari dua itu? Saya melihat, mudah-mudahan saya salah, saya lebih condong yang pertama, yang penting jadi presiden, apapun caranya. Gitu loh. Itu apapun caranya, apapun hasilnya. Nah, karena coba bayangkan, kemarin Pak Presiden Jokowi sudah minta Presiden agar menyiapkan waktu 2 kali sehari ketemu Presiden Jokowi. Ini apa ini? Presiden Jadi Club ya. Presiden Club 2 hari sekali ketemu. Ini ide apa? Jadi sebenarnya Jokowi ini memang menganggap Prabowo walaupun umurnya lebih tua sebagai anak kecil yang dijinjing oleh dia mau dia. Nah, saya berharap Prabowo bangkit sebagai Prabowo, bukan sebagai apa namanya tanda kutip kacungnya Jokowi. Ya, sepertinya kita semua juga berharap demikian ya, karena betul-betul dari dulu Pak Prabowo kan punya pemikiran sendiri yang sangat cemerlang sebetulnya ya. Ya, Apa? ya, Tapi seolah-olah sekarang ini justru nggak muncul ide beliau, yang muncul adalah semua programnya Pak Jokowi ya, gitu. betul. Apa nih Bang jadi sarannya supaya kita bisa ketemu Presiden Prabowo Subianto yang betul-betul seorang Prabowo Subianto? Apa yang pasti kita Ya, sarankan nih? satu berharap bahwa pertama prasyarat negara ini baik apabila Prabowo bisa menjadi presiden sebagai Prabowo. Itu prasyarat. Ya, Kalau Prabowo hanya melanjutkan Jokowi, maka kita akan menuju jurang kehancuran. Nah, kita berasumsi saja bahwa Prabowo memang menjadi presiden sebagai Prabowo pribadi, bukan sebagai jongosnya Jokowi. ya. Maka saya hanya menitip kira-kira apa namanya 7 agenda yang harus betul-betul diperhatikan oleh Prabowo untuk diperbaiki. Pertama, mekanisme utang negara utang BUMN dan utang pemerintah yang tidak tercatat yang saat ini sudah mencapai 22.000 triliun. Itu sudah menjadi beban sangat berat karena sudah membebani fiskal itu mendekati 50% dari pendapatan negara. Itu Oke. satu. Yang Sebentar, kedua sebentar Bang. adalah 22.000 triliun. betul karena Oh, dari pemerintah sekitar 9.000 triliun, heeh. BUMN sekitar 8.000 9.000 triliun, ada utang pemerintah yang tidak tercatat seperti iuran pensiunan dan lain itu menjadi 22.000 triliun. Itu Wow. total utang gitu ya. Nah, Iya, besar cicilan sekali. sekarang, cicilan utang dan pokok sudah 1.200 triliun. Hmm, Pendapatan pajak hanya sekitar 2.400 triliun, berarti hampir 50%, 2.500 triliun. 50%. Ya, 50%. Itu beban yang sangat berat. Dan kita tahu Jokowi kan menambah utang dari 2.600 triliun menjadi 9.000 triliun. Itu hanya utang pemerintah. ya. Utang BUMN dari 2.400 triliun menjadi 8.000 triliun. Dan Hmm. nah, itu yang utang. Yang kedua, jebakan infrastruktur. Ini akan menjadi beban Pak Prabowo karena infrastruktur yang diharapkan mendorong ekonomi malah menjadi beban ekonomi. Infrastruktur trap namanya. Ini sudah terjadi karena BUMN sudah bangkrut semua demi infrastruktur dan itu sudah menghabiskan hampir 300 triliun kerugian BUMN karena dibebani jalan tol yang tidak layak. Jadi jebakan infrastruktur. Kita masih ingat Bung Indra kemarin menutup 17 bandara internasional yang sudah dibangun dengan anggaran besar dan ditutup karena memang kelayakan ekonominya tidak tercapai.
Nah, itu akan dihadapi oleh Pak Prabowo dan tahun-tahun ini akan membayar utang sedemikian rupa. Yang kedua, yang ketiga adalah fiskal. Fiskal ini berat sekali karena dari anggaran sekitar 3.300 triliun sekarang, itu anggaran yang terikat. Anggaran yang terikat itu anggaran yang tidak bisa lagi tidak dipenuhi. Satu, bayar utang 1.200 triliun, maka sisa 2.100 triliun. Bayar pendidikan sekitar 660 triliun, maka tinggal menjadi 1.900 triliun. Berarti tinggal 1.200 triliun. Transfer ke daerah dan gaji itu 700 tambah 600, 1.300 triliun. Sudah minus 100 triliun dari belanja pokok saja. Belum belanja kesehatan, belum belanja perbaikan jalan, belum belanja subsidi pupuk, subsidi BBM, dan lain, itu sudah berat sekali bagi fiskal kita. Jadi saya katakan, belanja wajib saja dari fiskal itu sudah tidak cukup untuk membiayai negara. Apalagi ada ide makan siang gratis. Itu menurut saya ini berat sekali. Nah, saya pikir bisa juga mungkin ada hikmahnya sehingga yang ingin melanjutkan beban yang ditinggal bapaknya adalah anaknya. Bisa juga Allah memberikan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah demokrasi. Pak Prabowo berkali-kali menyatakan bahwa demokrasi sekarang ini adalah demokrasi yang sangat melelahkan. Bukan melelahkan namanya. Sekarang hanya orang kaya yang bisa jadi bupati, hanya orang kaya yang bisa jadi DPR, hanya orang kaya yang bisa jadi gubernur, hanya orang kaya yang bisa jadi presiden, atau boneka yang diinikan oleh orang kaya. Demokrasi ini harus dibenahi oleh Prabowo. Apabila demokrasi ini tidak dibenahi dan berlanjut dengan sistem ini terus, maka mohon maaf kalau ada yang tersinggung, saya menyatakan pemilihan presiden nanti kemungkinan besar hanya ditentukan oleh hasil rapat RW Pantai Indah Kapuk. Itu. Karena disitulah orang-orang kaya berkumpul dan siapa yang dibiayai itu yang jadi presiden, itu jadi gubernur, itu jadi bupati. Nah, demokrasi adalah agenda besar yang Pak Prabowo harus selesaikan agar kembali kedaulatan rakyat. Itu yang paling penting. Sistem pemilihan harus diubah, sistem perwakilan semua harus diubah agar kedaulatan rakyat terjadi. Yang ketiga, yang keempat adalah yang kelima tadi itu, yang keempat demokrasi, yang kelima adalah kemiskinan. Kemiskinan ini sangat tinggi, hanya tertutup karena ada bansos dari utang. Hanya bansos dari utang. Nah, sehingga rakyat sekarang betul-betul menghadapi kemiskinan. Coba bisa bayangkan, itu rakyat menghadapi persoalan yang sangat besar terhadap kenaikan harga, pendapatan tetap, kesulitan karena kemiskinan adalah agenda yang kelima. Yang keenam adalah agenda tentang menata ulang pengelolaan sumber daya alam. Harus berani membuka kembali tambang-tambang yang diserahkan ke Cina. Harus berani membuka kembali lahan-lahan yang diserahkan kepada konglomerat. Harus berani membuka kembali manfaat tambang itu terhadap negara. Harus membuka semua untuk pendapatan negara. Dan ketujuh adalah menyelesaikan oligarki. Jadi saya berharap Prabowo, langkah pertama yang saya tunggu adalah dia mengubah cara Jokowi untuk mengkoordinir pesakitan dalam pengelolaan negara. Pak, kata-kata saya, mengkoordinir pesakitan menjadi pejabat negara untuk mengelola negara. Itu cara Jokowi. Dicarilah ketua partai yang bermasalah, dicari umpamanya hakim MK yang bermasalah, dicari siapa yang bersalah untuk dipegang secara hukum, untuk dimainkan sebagai wayang dia. Prabowo harus berani pertama mengangkat pejabat yang memang bersih. Tidak ada kasus hukum, tidak ada niat untuk memenjarakan, memanfaatkan orang hak hukum untuk orang menyembah kepada dia.
Dan saya harap Pak Prabowo mengembalikan kembali sistem demokrasi legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu harus diinikan kembali, harus berani menyatakan tidak pantas dan tidak. Pak Indra paham betul, masuk akalkah bahwa anggota BPK yang memeriksa negara itu diangkat dari partai politik oleh DPR? Itu benar-benar pelanggaran yang sangat fatal. Masuk akalkah hakim MK itu diangkat oleh DPR? Masuk akalkah semua pejabat-pejabat itu diangkat oleh politisi? Nah, itu semua menurut saya Pak Prabowo sebagai Demokrat. Saya ulangi lagi, 4 hal yang saya nilai ada di jiwa Prabowo, mudah-mudahan bisa muncul. 1 adalah nasionalisme, 2 adalah rasa keadilan, 3 adalah jiwa kerakyatan, yang keempat adalah dia seorang Demokrat. Ataukah Prabowo menjadi pelanjut Jokowi yang anti keempat hal tersebut? Itu saya pikir, Bung Indra. Ya, mantap. Ini masukannya mantap, pandangannya mantap. Ada satu hal Bang yang saya sebetulnya ganjel ya selama ini, dan mungkin Bang Said Didu ini orang yang tepat untuk saya tanyakan. Karena kan dulu juga pernah di Kementerian BUMN ya kan, menjadi bagian Ya, dari pemerintah. Saya mempelajari sejarah negara-negara lain, Bang. Negara lain itu nggak pernah punya masalah keuangan, masalah hutang, bahkan sampai BUMN-nya itu bangkrut atau cenderung bangkrut karena pembangunan jalan tol. okay. Karena jalan tol itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak membutuhkan Okay. investasi dari APBN. Okay. Kan selalu dari investor itu. Yep. Tapi Yep. kenapa kasusnya beda di kita nih? Ada apa sebetulnya? Nah, perlu saya pertanyaan bagus, Bung Indra. Nah, Jalan tol adalah jalan alternatif berbayar. ya, Itu betul, undang-undang. betul. Artinya hanya boleh membangun jalan tol kalau sudah ada jalan nasional yang menghubungkan dari satu titik ke titik tersebut yang kualitasnya sama dengan jalan tol. Ya, Ya, sepakat, sehingga adalah salah apabila membangun jalan tol tapi jalan umum tidak ada atau tidak sekualitas jalan. Nah, sepakat. problemnya Jokowi ini adalah dia membangun negara sesuai dengan selera dia, bukan sesuai dengan kebutuhan rakyat, selera dia. Nah, problem utama Pak Jokowi adalah merencanakan pembangunan berdasarkan keinginan dan menugaskan lembaga negara untuk melakukan pembenaran terhadap keinginan dia dan mengusulkan kepada lembaga-lembaga untuk melakukan studi membenarkan keinginan dia. Perencanaan pembangunan yang benar adalah dimulai dari need analysis, analisis kebutuhan terhadap negara, bangsa dan rakyat, kemudian dilanjutkan dengan kajian teknis teknologis. Artinya disinilah diketahui kelayakan kelaikannya. Setelah itu lolos, baru dinaikkan menjadi kajian birokratis. Birokratis adalah apakah bisa dilaksanakan. Apakah bisa dilaksanakan, APB-nya adakah, dan seterusnya. Yang terakhir adalah keputusan politis. Adalah kebijakan politik. Pak Jokowi membalik. Malah di atas. Keinginan selera dimasukkan ke politik, baru dibenarkan. Ininya Pak Harto, itulah alur ke pengambilan keputusan. Nah, kembali ke jalan. Jalan tol hanya bisa dibayar ini adalah itu selalu dilelang. Nah, saya perlu jelaskan Bung Indra supaya publik paham. Jalan tol Jakarta, lintas Jakarta, Jawa dan Sumatera itu dirancang Pak Harto 96. Pak Harto yang merancang. Ya. Dan sudah selesai 97 itu terjadi krisis, maka semua kontraktor tidak mampu membangun. 2005 kita perbaiki semua kembali dan kita menyatakan jalan tol yang tidak layak ditunda dulu karena itu hanya menjadi beban. Nah, sehingga dulu diberikanlah beca kayu, kemudian Sukabumi apa segala. Datang Jokowi tidak memandang lagi kelayakan. Maka dibangun besar-besaran, dampaknya adalah bangkrutnya BUMN, naiknya biaya transportasi dan lain-lain. Nah, itu karena hanya selera dia. Jadi kalau ada orang menyatakan
Jokowi ini hanya meningkatkan keseleranya dia, dan itulah yang terjadi terhadap kereta api cepat, LRT, apa namanya, bandara Kertajati, berbagai bandara, itulah yang terjadi. Itulah saya katakan tadi, jebakan kedua, jebakan infrastruktur. Jadi sebenarnya memang Pak Bung Indra tidak masuk akal kalau jalan tol yang infrastruktur komersil, nah memang susah sih karena perlu memang pemimpin yang punya otak gitu loh untuk menginikan, karena membedakan infrastruktur saja nggak bisa. Kan infrastruktur ada tiga: infrastruktur umum, infrastruktur publik, infrastruktur dasar, infrastruktur publik, infrastruktur komersial. Infrastruktur umum, infrastruktur dasar itu harus negara, Ya, jalan desa. Infrastruktur publik itu harus negara dan gratis. ya. Infrastruktur komersial itu negara tidak boleh, Hmm. itu biarkan mekanisme korporasi yang berjalan. Ya. Ini diintervensi, itu masalahnya. Jadi dia tidak membangun infrastruktur dasar, dia tidak membangun infrastruktur publik, tapi yang dibangun adalah infrastruktur komersil yang bukan tugas. Ya, lebih dalam lagi kalau saya bandingkan nih, Bang. Jalan tol Jagorawi itu Ya, jalan tol yang murah banget. Sampai Bogor itu kan cuma 24.000 tuh. ya, Dan nggak ya, pernah rusak. ya. Hampir nggak pernah rusak jalannya. Betul, betul. Sedangkan misalnya jalan tol Cikampek Kalikangkung Semarang itu hampir 400.000. Saya tiap Ya. kali lewat situ nggak pernah nggak rusak. Jadi saya dulu bagian dari perancang jalan tol di dalam, Mas Oke. Indra. Nah, kan berarti Jadi tahu kita banget nih. selalu memberikan batasan Hmm. bahwa investasi jalan tol luar kota itu maksimum 60 miliar Per? per kilometer. Oke. Di dalam kota maksimum 80 miliar per kilometer. Oke. Apa tujuannya? Agar tarif tidak terlalu mahal. Dulu Ya. 60 miliar itu agar Rp600 per kilometer. Hmm. Rp600 per kilometer. Itulah terjadi Jagorawi dan Cikampek. Ya kan, Rp600 per kilometer baru dinaikkan sekarang. Ya. Sekarang itu dibebaskan, Mas Indra. Apa yang terjadi dengan dibebaskannya? Maka terjadi mafia tanah. Tujuan Oh. kita kendalikan itu supaya tidak terjadi mafia tanah. Nah, Bung Oke. Indah paham, anggaran biaya jalan tol Palembang-Lampung itu lebih dari 300 miliar per kilometer. Wow. Naiknya 5 kali Ya, lipat, Bang. 5 kali lipat. Nah, hampir semua di atas 200 miliar per kilometer. Jadi korupsi yang terjadi, saya yakin betul bahwa terjadi korupsi besar-besaran di jalan tol karena kenaikannya itu 3 kali lipat. Padahal harga semen kan nggak naik banget. Yang isinya kan hanya semen sama aspal. Kan Ya. itu tidak naik sebenarnya. Nah, yang terjadi adalah mafia tanah. Dan saya paham siapa mafia tanah. Saya paham. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, kalau ini diaudit semua, ini akan terbongkar semua. Jadi sekarang rakyat menyatakan enak ada jalan tol. Betul. Tapi jalan tol yang contohnya Jakarta Bogor, Jakarta Cikampek, itu yang jalan Hmm. tol yang meringankan rakyat. Iya. Masih ada lagi nih kasusnya, Bang. Sekarang apa? Supplier-supplier jalan tol ini ngakunya banyak nggak dibayar nih. Bukan ngakunya, karena ini bangkrut. 4 BUMN bangkrut yang ditugaskan jalan tol. Waskita, Wijaya Karya, PP, Adikarya. Jadi Sama beneran nggak karya. ada nggak ada uang, mereka benar-benar Nggak ada bangkrut. uang. Jadi saya menghitung kerugian mereka karena membangun jalan tol itu lebih dari 300 triliun. Wow. Harga saham mereka itu turun 90% sejak Jokowi. Jadi korban jalan tol ini adalah BUMN yang bangkrut dan punya beban utang sangat besar dan kerugian lebih dari 300 triliun. Artinya negara sudah mengalami kerugian lebih dari 300 triliun karena dipaksakan membangun jalan tol. Korbannya adalah swasta yang tidak dibayar. Nah, Bung Indra pasti orang yang punya akal. Kalau pembangunan infrastruktur maju, berarti apa namanya, badan usaha kontraktor itu maju dong. Kok Iya. bangkrut semua?
Justru itu kan makanya bingung nih kalau logika ilmu pengetahuan di zaman kuliah itu nggak ada yang masuk semua di Indonesia. Nah, saya sih berharap Pak Prabowo karena dia orang sekolahan gitu ya. Ya, Orang sekolahan, pakailah pendekatan sekolahan untuk membangun negeri. ya. Oke, terima kasih Bang Said Didu atas masukan-masukannya. Dan mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Prabowo dan timnya. Dan kita ini kan berupaya seobjektif mungkin ya. Dan ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan saya, kepentingan Bang Said Didu, tapi buat semua. Kita juga nggak mencari-cari kesalahan, tapi kita mau melihat memperbaiki apa yang ada sekarang karena kita lihat yang dirugikan kan rakyat dengan hutang yang begitu Ya, besar, dengan apa BUMN yang bangkrut, itu ya, punya dampak yang negatif untuk rakyat. ya. Semoga diskusi kita, bincang-bincang kita ini didengar dan direspon secara positif karena ini untuk perbaikan negara kita. Sekali lagi makasih Bang Saididu. Jangan kapok ya kalau diundang lagi. Saya yakin banyak hal yang bisa di-sharing nih buat Ya, pemirsa semua dan juga saya banyak belajar dari Bang Saididu. Makasih saya Bang. 33 tahun di dalam pemerintahan, jadi paham betul Nah, dan justru paham itu. betul celah-celah pencuri yang sedang terjadi. Nanti kita bahas. Ya, makasih Terima Bang. kasih. Ya, Terima sampai kasih. jumpa lagi. Sampai jumpa lagi kita Yuk. di topik yang akan datang. Terima kasih.